Jumpa lagi di channel Depok Branded Stock Lot, channel edukasi dan solusi bisnis praktis Indonesia. Oke, seluruh reseller tercinta, pada konten kali ini saya ditemani langsung oleh owner Depok Branded Stock Lot, yaitu Bapak Esa Kurnia SEMM. Wih, lengkap benar, Masya Allah. Halo Pak Esa, gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Wih, kayak anak santri gitu ya. Luar biasa. Oke, pada kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai beberapa pertanyaan yang telah dilontarkan oleh reseller-reseller kita. Ini edisi apa? Q&A ya? Iya, ini Q&A. Oke, edisi Q&A. Ada beberapa pertanyaan juga yang saya sudah kemas yang kita akan tanyakan langsung oleh owner Depok Branded Stock Lot. Apa ya kira-kira ya? Wah, pokoknya pertanyaannya ini ada yang menantang, kemudian ada yang bikin berpikir juga karena memang ini pertanyaan yang langsung dilontarkan oleh reseller kita. Ada keluhan, ada beberapa ingin solusi langsung dari Pak Owner seperti itu. Oke, apa kita langsung untuk menyampaikan pertanyaan? Oke, reseller tercinta, kali ini kita edisi Q&A dan pertanyaan kamu akan langsung dijawab oleh owner Depok Branded Stock Lot, yaitu Bapak Esa Kurnia. Wis. Halo, apa kabar Pak Esa? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, Pak Esa, saya udah meringkas beberapa pertanyaan yang nantinya saya akan sampaikan ke Pak Esa Kurnia langsung. Dan pertanyaan ini ada beberapa yang ditanyakan oleh reseller kita, itu mengenai solusi, kemudian ada yang masih bingung nih beberapa penjelasan dan mereka butuh penjelasan. Iya. Oke, dari Pak Esa sendiri apakah sudah siap untuk menjawab pertanyaan ini? Selalu siap. Insya Allah. Oke, kita akan langsung ke pertanyaan pertama Pak Esa. Nah, pertanyaan pertama ini itu keluhan dari reseller kita. Apa ya tuh? kan? Dia mengeluh mengenai bulan Juni dan Juli kemarin. Ya kan? Juni dan Juli. Ya. 2 bulan ini reseller kita itu merasakan hal yang sama sepertinya kayak kita juga gitu kan. Di antaranya anaknya mau naik kelas, daftar ulang. Aduh. Yang lulus SD mau masuk SMP. Waduh. Yang lulus SMP mau masuk SMA. Yang lulus SMA mau kuliah. Waduh. Dan keluhan reseller kita itu ternyata keluhan dari customer-nya juga. Oh iya. Ya kan? Jadi mereka mengeluh itu terkendala, salah satunya yang termasuk yaitu biaya ya. Ingin belanja ataupun dan sebagainya, ternyata uangnya dialihkan untuk kepentingan sang buah hatinya. Iya. Oke. Nah, bulan Juli ini reseller kita itu sudah melewati momen-momen itu. Yang ditanyakan oleh reseller kita itu bagaimana cara mengoptimalkan penjualannya kembali setelah menjalani momen-momen anak-anak yang pada lulus, kemudian naik tingkat ke kelas yang lebih tinggi, itu bagaimana Pak Esa? Iya. Pasti di bulan Juni adalah momen yang begitu berat ya. Betul. Bagi seluruh orang tua di Indonesia, hampir rata-rata ya. Ada yang tidak semua, tapi hampir rata-rata karena setelah Lebaran orang itu pulang kampung, ya kan. Kemudian di bulan Juni itu disambut lagi oleh anak-anak sekolah ya kan. Anak-anak sekolah naik tingkat dan sebagainya, ditambah juga ada juga jadwal jalan-jalan itu yang tadi belum tentu sebutin ya kan. Itu nambah lagi biaya gitu kan, sehingga kebutuhan sekunder gitu kan untuk membeli produk itu dikemudiankan, bukan diutamakan. Yang diutamakan adalah yang urgent adalah primer adalah untuk pendidikan. Itu adalah momen Juni dan Juli ya. Bagaimana kita mengoptimalkan di Juli ini? Gitu. Untuk mengoptimalkan di Juli ini, tentu ya kita memang harus ya tetap tipsnya pertama kali adalah untuk di bulan Juli ini kamu untuk reseller mau tidak mau harus stok produk. Harus stok produk dan juga harus ada new arrival-nya. Jadi ada produk terbaru. Supaya apa? Supaya di bulan Juli ini toko kamu juga masih kelihatan segar stoknya. Stoknya stok yang terbaru. Nah, itu yang harus disediakan. Namun ya kuantitinya dikurangi. Yang tadinya satu item itu 100 untuk di situasi yang slow respon, ya tipsnya adalah kamu bisa
ambil 50% ya tadi 100, bisa stok dulu yang item tersebut 50 piece dan juga ditaruh di paling depan untuk memancingnya ya. Dan juga untuk yang punya toko online ya harus juga webnya juga di paling atas adalah barang-barang terbaru walaupun secara kuantiti tidak banyak. Dan ini harus dilakukan ya. Yang berikutnya adalah di fase ini kita harus benar-benar iklan. Iklannya apa? Iklannya ya kalau bisa kita pakai ads ya. Kalau kita siap ya. Kalau kita belum siap berarti kita harus yang namanya mempersiapkan tim atau mengevaluasi ini saatnya gitu kan. Mengevaluasi. Saatnya apa? Mengevaluasi gitu kan. Jadi penjualan yang kemarin apakah customer kita ini masih jualan lagi atau dia lokasi masih situ atau bisa dihubungkan atau tidak. Nggak apa-apa, ini waktunya sharing-sharing juga, santai gitu kan. Terus yang harus dilakukan apalagi setelah melakukan evaluasi, kemudian stoknya banyak gitu kan, kemudian stoknya harus ditambahkan stok terbaru gitu kan. Yang harus dikencangkan lagi adalah doanya. Marketing langit itu. Marketing langit ya kan. Doanya harus dikencangin. Mungkin di bulan kemarin di momen menjelang Lebaran kita sibuki luar biasa. Mungkin doa kita lebih berkurang dan ini saat inilah doa kita lebih kencang gitu kan. Lebih kencang dan kita lebih mendekatkan diri gitu kan. Dan karena dari keadaan itu mungkin ada fase yang lebih untuk kita optimalkan kegiatan-kegiatan kita yang lainnya gitu ya. Tapi jangan khawatir, di bulan Juli ini sudah ada pergeseran, sudah ada kenaikan ya kan secara market, tapi memang masih berasa dampak dari bulan Juni. Gitu kan. Sehingga di Juli ini ada disambut juga dengan orang banyak lagi pengeluaran itu, salah satunya adalah kondangan. Gitu juga. Salah satu juga mama tuh cerita tuh ke kita kan. Kondangan juga satu menjadi faktor pengeluaran utama gitu kan. Kok kita tahu ya kondangan gitu kan. Karena kita juga kondangan, istri kita juga kondangan dan juga customer kita cerita juga, "Oh, Pak, sekarang lagi musim kondangan nih." Gitu kan di bulan Juli ini. Disitulah transisinya, tapi sudah mulai bergeser. Insyaallah yang harus kamu lakukan adalah yakin ya, kemudian stok produknya. Kemudian yang kedua adalah harus punya stok terbaru ya kan. Yang ketiga adalah evaluasi kerjanya, marketnya dan juga komunikasi dengan customer. Yang keempat adalah kencangkan doanya. Gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Apa nih kira-kira ya? Oke, Pesa, pertanyaan kedua ini datangnya dari reseller kita tetapi yang online. Kenapa di DBS itu tidak bisa membeli satuan, terutama yang online? Apa alasannya? Oh iya. Oke, saya pikir pertanyaannya apa tadi ya? Kenapa tidak bisa beli satuan? Nah, gini Den, kita ini positioningnya adalah distributor, grosiran. Nah, makanya kita fokus pada bidang kita yaitu mendistribusikan produk ini ke reseller. Bukan ke end user. Yang ke end user adalah rantai market dari reseller kita. Nah, kita punya apa? Punya area pasar masing-masing. Pasar kita adalah distributor. Ya, targetnya adalah reseller. Maka kita perbanyak market kita dan kita layani, kita edukasi, kita optimalkan penjualan kita kepada reseller. Nah, itu. Ya, kalau kita kemudian membahas, kalau kita kemudian meraup market yang end user, bisa juga itu kan bermasalah, berdampak dan juga bisa perang. Perang apa? Dengan reseller sendiri. Betul. Ini yang tidak sehat. Maka kita harus hindari. Maka kita harus fokus kepada apa? Kepada reseller, karena kita harus membagi-bagi rezeki. Betul. Ini rezekinya kita. Pasarnya Ada reseller, ini rezekinya reseller kita. Supaya reseller kita hidup. Betul. Jangan kayak yang sebelah tuh. Dia ngakunya distributor, ngakunya grosir, tapi juga live juga di oranye, live juga di hijau gitu. Di mana tuh lagi warna itu kan? Ya pokoknya di itulah gitu kan. Nah, sementara dia mengaku distributor, sementara dia reseller, akhirnya apa? Resellernya kecewa. Betul. Jadi itulah
yang banyak juga masukan dari customer juga. Pak, saya belanja sama si Pak, tapi dia juga malah jual lebih murah ke customer satuan gitu kan. Ditambah lagi dia ikut juga promo free ongkir, promo diskon sekian persen, apa sebagainya. Padahal dia kapasitasnya distributor. Akhirnya apa? Udah Pak, saya kecewa Pak, gitu kan. Akhirnya saya ke DBS, jangan sampai DBS kayak gitu Pak ya. Enggak, saya bilang gitu kan. Justru kami itu fokusnya adalah ke reseller. Salah satunya, satu-satunya distributor di Indonesia yang menciptakan reseller dan sekaligus mengedukasi reseller melalui channel YouTube maupun konsultasi langsung. Kemudian kita juga ada kontak komplain kita. Jadi ketika customer itu nanti ketika ada trouble, namanya pengiriman itu banyak, kemudian penjualan itu alhamdulillah gitu kan, ada saja kekurangan-kekurangannya, tapi kita antisipasi dengan ada kontak komplain yang ada tertera. Nanti kontak komplain inilah yang bisa dihubungi dan juga nanti keluhannya kita akan perbaiki, gitu kan. Jadi tujuan kita adalah ya bagaimana mengedukasi customer juga dan juga membuat customer kita fokus kepada penjualannya, dan kita niatkan adalah berbagi rezeki. Nah, gitu. Mohon maaf untuk pembeli satuan, kami tidak layani, silakan ke customer kami atau kamu silakan join di reseller ya, Depok Restock Lodge di link di bawah ini atau di running text nih ya. Ada kontak sales kita. Dengan gitu deh. paket usaha pastinya. Ada paket usaha. Nah, itu tadi pertanyaan kedua yang dijawab langsung oleh Bapak Esa Kurnia. Yang pasti kamu tidak bisa membeli satuan. Iya. Tapi kamu bisa ikut paket usaha di Depok Branded Stock loh. Oh iya dong.